baru ranahnya itu pendahuluan untuk membahas bagaimana sih formulasi permodelan itu, terus tata cara, prosesnya seperti apa, itu tujuannya. Ya, oke. Bentar. Maaf Ibu, punten. Ya. Bisa join. Kenapa? Udah 100. Kenapa? Udah ya, udah full ya. Bisa mulai kan? Ada yang belum masuk tadi, pada Bu. bisa join, Bu. Ada yang kenapa? Banyak yang belum masuk. Banyak yang belum masuk. Karena partisipannya dibatasi, Bu. Karena partisipannya dibatasi. Karena maksimal 100. Ya udah, nanti sisanya tinggal masuk yang hari Kamis ya. Oke? Yang nggak bisa masuk hari ini bisa masuk yang hari Kamis. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Hari Kamis jam berapa? Hari Kamisnya itu dulu itu jadwalnya. Bentar. Kamisnya itu 8. Kalau hari Kamis itu berapa kelas, Bu? Sebenarnya 2 kelas, tapi tuh di sininya tetap jam 8. Cuma 2 kelas. Kan maksimal 100 kan ya? Kalau 2 kelas berarti bisa lah ya. Bisa. Ibu, di kelas K hari Kamis jam 8 ada mata kuliah, Ibu. Ada mata kuliah? Mau diganti apa? Kelas K-nya semua yang diganti. Terserah sih Ibu sih. Kalian Ibu mah service quality, so kalian mau kayak gimana, Ibu mau ikut aja gitu loh. Terserah kalian Ibu, silahkan. Gimana? Apa kalau misalkan kalian mau yang kelas K-nya diganti, semuanya diganti harinya nggak apa-apa. Kan nggak bisa yang hari Kamis ya. Iya. Kalau kelas I hari Kamis kosong, Bu. Kelas I hari Kamis kosong. Jam berapa? Jam 8? Kelas I kosong ya kan? Tapi kalau kelas I bisa masuk yang hari Kamis jam 8? Bisa, Bu. Soalnya nggak ada MK juga, Bu. Nggak ada mata kuliah, ya udah nanti diganti aja kelas I-nya yang jam 8 gitu hari Kamis gitu. Jadi sekarang bukan yang kelas I gitu maunya. Oh, yang lain gimana, Ji? Ibu sih ikut aja sih. Gimana? Kalau untuk kelas K, free-nya hari ini, Bu, jam 1, Ibu. Kalau untuk hari lain, jam pagi ya. Nggak bisa ya. Ya jadi untuk I aja, Bu. Ya udah, kelas I-nya berarti hari Kamis aja masuknya ya. Iya, Ibu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah. Yang lain juga masuk. Soalnya tuh yang lain tuh nggak. Kasihan ya. Oke, siap. Kalian juga nggak mau ganti-ganti hari kan? Ibu tahu kok.
Iya Bu, pusing Bu. Iya, Ibu paham, banyak yang bentrok. Paham banget, paham. Minimal nilainya B lah ya kalian ya. Nggak boleh sampai di bawah B lah ya mata kuliah Ibu, oke? Ya doain aja Bu. Iya dong, circle ya. Tuh. Baik. Udah untuk kelas I, nanti boleh les ya. Nanti kita masuk di hari Kamis jam 8. Terima kasih atas pengertian ya, kelas I ya. Oke. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Artinya, kita melihat bahwa program linear ini kaitannya dengan metode kuantitatif. Jadi metode kuantitatif ini merupakan perhitungan di mana rumusannya itu berupa angka, nominal, dan bilangan. Berarti diinterpretasikan berupa grafik. Berarti konotasinya di sini kita melihat grafik itu dengan rumputan deret waktu berdasarkan tren. Ya, berarti kata lain dari tren ini berupa tren itu artinya adalah program linear itu berupa garis lurus. Artinya di sini tren garis lurus itu bisa tren kecenderungannya naik ataupun turun. Kita lihat di sini. Di sini adalah kita bisa melihat bahwa dari segi wilayah, di sini bisa terlihat arsiran wilayah dari yang namanya program linear. Kita melihat dari penggunaan program linear yang tadi, kita membahas apa sih penggunaan program linear. Dari penggunaan program linear di sini, artinya bahwa yang namanya seorang manajer harus memiliki kemampuan manajerial. Artinya, dia harus bisa mengambil keputusan. Arti kata, ketika yang namanya mengambil keputusan, harus segera diambil. Dengan tujuan apa? Mencapai keuntungan yang optimal. Nah, arti kata lain, kita melihat bahwa keuntungan yang optimal dapat dicapai. Berarti secara nggak langsung kita melihat dari segi biaya.
biaya yang seminimal mungkin. Nah, berarti kalau misalkan biaya yang seminimal mungkin artinya lebih sifatnya efisiensi biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dari keseluruhan ya sumber daya yang digunakan, walaupun sumber daya tersebut terbatas sifatnya. Namun di sisi lain kita lihat di sini, hal ini tidak mudah karena otomatis kan tadi Ibu bahwa sumber daya yang digunakan pasti ada batasannya ya, atau kita sebut sumber daya itu terbatas. Kita lihat faktor pembatas meliputi sumber daya apa? Sumber daya waktu, sumber daya tenaga kerja, energi, bahan baku, dan di sini ada keuangan atau kita sebut material. Di sini kan time, kemudian dilihat dari human resource ya, kemudian resource-nya, materialnya, ya material immaterial berarti di sini sudah masuk di dalamnya sebagai apa? Batasan sumber daya yang mencakupi di dalamnya. Namun kita perhatikan bahwa yang namanya upaya pemecahan masalah, walaupun kita melihat adanya keterbatasan, dengan adanya tujuan yang optimal, kita harus melihat bahwa program linear ini harus diselesaikan loh. Caranya seperti apa? Berarti upaya yang dilakukan, kita harus tahu nih kendala, hambatan, resiko yang terjadi di kemudian hari. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hasil yang optimal. Oke. Kita lihat 3 tahapan program linear. Artinya kita melihat bahwa identifikasi masalah itu adalah kita mengkaji permasalahan yang ada. Berarti mengkaji permasalahan yang ada untuk mencapai apa? Tujuan yang optimal dari profit oriented. Berarti secara nggak langsung kita harus tahu rumusan masalahnya. Berarti dari rumusan masalah kita melihat adanya suatu kebijakan-kebijakan dari alternatif keseluruhan permasalahan. Kemudian kita mencari pemilihan dari yang namanya win-win solution-nya, baru kemudian dari win-win solution, dari kita buat yang namanya kebijakan. Nah, kemudian kita membuat formulasi model matematik. Artinya, kalau misalkan formulasi model matematik, kita melihat bahwa formulasi model matematik itu, ketika nilainya optimum, berarti itu akan diambil ya sebagai pengambilan keputusan, karena itu sifatnya apa? Profit oriented. Namun di sisi lain, ketika nilainya adalah minimum, berarti otomatis itu tidak akan dipilih sebagai solusi yang terbaik dari pemecahan permasalahan yang akan dihadapi. Namun di sisi lain, di sini teknik matematika yang lain yang digunakan bisa jadi kita melihat dari yang namanya Markov, atau kita melihat dari linear, atau misalkan dari substitusi, eliminasi. Di program linear yang digunakan metodenya atau dengan menggunakan metode matematika yang lain, algoritma, dan lain sebagainya, itu juga sebagai solusi dari tahapan program linear. Nah, di sini kira-kira variabel yang diidentifikasi permasalahannya apa saja? Kita melihat di sini. Di sini ada skala ukur dari operasional, di sini ada pensil ya. Berarti kita melihat bahwa variabelnya ini ada alat ukur yang digunakan. Berarti secara nggak langsung ada batasan-batasan yang digunakan. Berarti kita tahu nih, kira-kira kalau misalkan kita menciptakan suatu misalnya pensil nih, berarti pensil itu yang menarik bagi yang namanya konsumen, kita melihat ada nggak teknologi di dalamnya, ya kan? Ada di sini ada pensil biasa, ada pensil mekanik, ya kan? Bagaimana sistem kerja dari pensil tersebut, ya kan? Ketika digunakan, kemudian dari produksi tersebut, nanti bahan-bahan bakunya itu apakah justru mahal atau murah, itu kan akan mempengaruhi ongkos produksinya. Berarti lebih bersifat cost-nya. Apakah cost-nya minim atau justru maksimum? Nah, itu akan mempengaruhi. Sama halnya, itu kan pensil. Sama halnya kalau misalkan kita buat makanan nih, kita bidangnya food and beverage. Berarti otomatis konotasinya biayanya berapa nih? Kita harus menentukan harga pokok produk dulu, ya kan? Baru kita bisa menentukan berapa ya keuntungan yang kita inginkan, persentasenya dari variabel produksi dari setiap satu satuan unit produknya. Nah, berarti ini adalah variabel apa yang diidentifikasi. Berarti kalian buat yang nantinya namanya rumusan masalah. Apakah di rumusan masalah itu dari satu produk
itu nanti akan dikaji permasalahannya apakah mutunya itu baik atau justru buruk. Kemudian apakah dari mutu dan kualitas produk itu adanya inovasi terbaru atau tidak. Kalau misalkan ada, apakah itu dapat meningkatkan produktivitas atau tidak dari segi kualitasnya. Atau justru kualitasnya tidak ada perubahan. Nah, seperti itu. Berarti itu harus diukur juga. Makanya kita sebut mengidentifikasi. Kita mengkaji permasalahan dengan antar disipliner yang berbeda. Ya, berarti non-linear. Berarti dari segi divisi yang berbeda. Nah, kita lihat, perhatikan. Dari komponen model program linear, kita sebut nih, di sini ada variabel keputusan dong. Iya, variabel keputusan kita melihat simbolnya itu dari segi matematik, karena di sini adalah metodenya kuantitatif, berupa perhitungan angka dan bilangan nominal yang bentuknya diinterpretasikan dengan grafik. Nah, artinya di sini menggambarkan aktivitas perusahaan. Berarti contohnya misalkan, ketika pabrik ingin memproduksi, berarti produknya berupa barang. Kita lihat, perhatikan di sini. Bahwa X1 dia memproduksi radio, X2 dia memproduksi televisi, X3 dia memproduksi mesin cuci. Berarti secara nggak langsung mereka tuh memproduksi apa? Alat elektronik kan. Nah, di mana itu dilambangkan semuanya itu dengan X1, X2, dan X3. Nah, di sini disebut apa? Disebut dengan lambang jumlah variabel setiap jenis produksi. Berarti setiap jenis produksi merupakan keputusan dari keseluruhan jumlah produk. Nah, kita lihat, misalkan nih, kita memproduksi radio. Nah, kira-kira berapa kapasitasnya? Berarti kalau misalkan kita ingin memproduksi produk, kita lihat nih, kira-kira di masyarakat itu permintaannya tuh berapa banyaknya. Ya, karena itu akan menentukan, ya kan, berapa banyaknya persediaan yang akan kita miliki. Nah, berarti kalau di situ kan ada nanti kalian mendapatkan persediaan, tentang persediaan, itu manajemen persediaan, karena itu juga dibutuhkan juga. Karena ke fungsi tujuan lagi, balik lagi di sini. Bu, tadi kan variabel keputusannya, Bu. Jadi keputusan tentang tujuannya produk apa yang kita buat, kemudian kira-kira kapasitasnya berdasarkan permintaan berapa banyaknya. Oke, kita lanjut nih yang kedua. Bagaimana dengan fungsi tujuan? Ternyata di fungsi tujuan ini adalah hubungan matematik yang sifatnya linear, menjelaskan tujuan perusahaan. Artinya kalau menjelaskan tujuan perusahaan adanya terminologi. Berarti kita adanya keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain, itu disebut terminologi variabel. Ya, berarti adanya istilahnya tujuan perusahaan untuk memenuhi keseluruhan, tapi hubungannya itu asosiatif. Ya, ada saling keterkaitan dan sebab akibat dari satu variabel dengan variabel yang lainnya. Notabene kita melihat targetnya nih, berarti kalau ada tujuan pasti memiliki target dong. Di dalamnya kita perhatikan, ternyata di keputusan, di sini keputusan untuk memaksimalkan. Masih ingat kalau memaksimalkan, berarti memaksimalkan itu artinya tujuan profit oriented. Ya, kalau misalnya meminimalkan berarti lebih pada cost. Ya, atau kita sebut apa? Efisiensi. Nah, dari suatu keputusan, berarti kalau misalkan kita nih memiliki masalah di perusahaan, berarti notabene yang harus dipertimbangkan itu apa? Bagaimana caranya meminimalkan dari segi cost operasional untuk apa? Memaksimalkan profit oriented. Ya. Namun ternyata nih dari variabel keputusan, dari fungsi tujuan, di dalamnya itu terdapat yang namanya batasan model. Nah, batasan model itu untuk apa? Artinya gini, ketika yang namanya kalian memiliki suatu perusahaan, pasti ada yang namanya suatu keterbatasan. Keterbatasan ini sama halnya dengan variabel keputusan. Contohnya, ketika kalian ingin meluncurkan produknya inovasinya banyak nih, ada beberapa jenis produk. Berarti
kendalanya apa? X1, X2 sampai misalkan 100 varian produk. Oke, dari 100 semuanya itu pasti ada batasannya. Contohnya, adanya keterbatasan dalam hal material, bahan baku. Adanya istilahnya keterbatasan dalam dana. Adanya keterbatasan dalam keuangan dana, lebih ke misalkan sumber daya manusianya, ya, atau teknologinya. Nah, itu akan mempengaruhi dari lingkungan operasinya. Berarti lingkungan operasi itu akan mempengaruhi dari sumber daya manusianya, mesinnya, untuk menghasilkan produk. Makanya itu disebut apa? Keterbatasan perusahaan. Paham ya? Jadi yang namanya perusahaan ini memiliki keterbatasan baik material maupun immaterial. Tapi konotasinya di sini lebih sifatnya lingkungan operasi. Oke. Nah, di sini ada 2 program dari linear, ada model maksimasi, ada model minimasi. Oke. Nah, di sini ini baru contoh ya, ini baru kulit dasarnya saja, nanti pertemuan selanjutnya itu lebih ke dalam-dalamnya ya. Di sini contoh model maksimasi ini adalah contohnya nih, sebuah perusahaan ini memproduksi yang namanya keramik. Kalian perhatikan gambar-gambar keramik di dalam ini nih. Nah, keramiknya beda-beda dong. Ada yang bentuknya ukiran ya, ada yang bentuknya ukiran, ada yang biasa saja, ada yang bentuknya materialnya beda, bahan bakunya beda. Ya, antara material satu sama yang lainnya, itu yang membuat produk itu memiliki apa? Keunikan. Dari segi pengoperasiannya. Berarti dari teknik pembuatan dan desain, serta material pembuatannya. Namun di sisi lain kita lihat nih. Bu, ternyata di sini ada mangkok dan cangkir. Nah, yang terbuat dari keramik. Tapi kita lihat di sini, ya, sumber daya utama pembuatannya di sini adalah tanah liat dan tenaga kerjanya. Berarti yang dibutuhkan itu apa? Selain tanah liat untuk material laba, yaitu profit oriented. Kalau X1 itu adalah total laba dari mangkok. Tiap mangkok nih, tiap unit mangkok. Nah, kalau X2 itu total laba dari tiap cangkir per satu satuan unit. Oke. Di sini kalian perhatikan bahwa adanya batasan model. Dari batasan model ini kalian perhatikan kira-kira yang dibutuhkan dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kita perhatikan di sini. Aduh, betul sebentar. Itu yang pertama itu jam kerja. Bentar, ada view betul. Jam kerja, kemudian tanah liat, ya kan? Mangkok dan cangkir. Kita lihat dong batasan modelnya, berarti kita perhatikan di sini. Untuk mangkok dulu. Perhatikan, mangkok berapa ini? 1. 1 jadi X1. Kemudian cangkir. Cangkir berapa di sini? 2. X1, 1 ini 1 jadi X1. Ditambah di sini angka berapa? 2. Cangkir 2 jadi 2X2. Ya. Kurang dari sama dengan 40 itu dari mana? Dari sumber daya. Terutama tenaga kerja. Berapa? 40. Berdasarkan apa? Jam kerja. Kemudian kalian perhatikan, tadi kan dari tenaga yang diperhatikan jam kerja per unitnya. Kita perhatikan sekarang tanah. Oke, tanah yang satuannya itu adalah pound per unit.
Perhatikan di sini 4 untuk mangkok berarti 4x1. Ditambah, kalian perhatikan cangkir, berapa cangkir? 3. Jadi 3x2. Kurang dari sama dengan, kalian perhatikan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan kurang dari sama dengan berapa ini? 120. Berarti di sini kurang dari sama dengan berapa? 120. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini X1. Ya kan, X1 di sini kita lihat dari jam kerja X1 lebih dari 0. Kan karena 1 itu lebih dari 0 kan, ya kan? X1 lebih dari 0. Kita masih bertanya berapakah X2-nya? Apakah X2-nya itu bukan 2X2 di sini? Kan berarti X1 lebih dari 0 sama dengan 0, berarti X2 harus lebih dari sama dengan 0, karena kita masih cari berapa nilai X1 dan X2 dari mana? Dari angka bilangan yang ini. Paham ya? Bukan dari sini, Bu. Dia bukan dari sini, bukan. Paham ya? Jadi ini itu dicari X1 lebih besar dari sama dengan 0, X2 lebih besar dari sama dengan 0, itu dicarinya dari bilangan yang ini langsung. Paham ya? Oke, lanjut. Ini masih baru kulit luar. Sebentar. Ada lagi? Oh, sudah selesai. Ini baru kulit luar saja. Ya, tapi awalnya perhatikan. Awalnya kalian harus bisa mengkelas-kelaskan identifikasi dari keseluruhan batasan, tujuan, dan fungsi. Paham ya? Paham? Paham nggak nih? Itu ya pelajaran sekarang. Kalian harus mengetahui apa? Tujuan, batasan, fungsi. Ada 3. Nih, contohnya kan maksimasi nih. Maksimasi. Di sini ada apa? Identifikasi kan? Tapi jelas dong tujuannya. Tujuannya ada di sini. Tujuan. Ya, fungsinya juga ada. Z, X1, X2. Nah, di sini kita lihat batasannya. Jadi 3 hal tadi sebelum kalian untuk mengkalkulasi nanti minggu depan akan lebih banyak dari ini ya. Sekarang sedikit, tapi ini dulu unsur utamanya. Kalau unsur utamanya ini belum menguasai, untuk kesananya nggak akan bisa. Paham ya? Ini dulu dikuasai untuk mengkalkulasi keseluruhan sebelum memulai perhitungan. Paham ya? Paham? Akar kuncinya di sini. Begitu di sini kalian tidak menguasai, udah hancur dah semuanya. Karena akar kuncinya di sini untuk mengkalkulasi perhitungan. Kalau di sininya kalian masih belum paham, berarti nanti kesananya kalian bingung untuk ngerjainnya. Karena apa ya? Kalau di dalam ilmu itu tahapan-tahapan yang akan dilakukan ini awalnya tuh di sini dulu. Begitu kalian sudah tahu nih tujuan, fungsi, batasan kalian sudah tahu, nanti kalian gampang untuk melakukan perhitungan. Sehingga kalian bisa mengambil keputusan kira-kira yang terbaik, maksimasinya itu yang mana. Paham ya sampai sini? Tapi begitu kalian tidak mengetahui fungsi, tujuan, dan batasan, kalian tidak bisa yang namanya memperhitungkan yang namanya maksimasi dari profit oriented-nya. Ketika kalian jadi manajer, ya berarti otomatis kalian tidak bisa mengambil keputusan atau kebijakan apapun untuk profit oriented dari risiko hambatan di masa yang akan datang. Itu intinya. Kesimpulan dari materi bab pertemuan kedua. Ada pertanyaan dulu tidak? Nah,
yang ini Ibu harapkan kalian cukup memahami. Paham ya? Cukup memahami, nanti minggu depan pasti hitungan, Ibu kasih latihan, oke? Tapi nanti latihannya itu biasanya Ibu ngasihnya tuh, artinya Ibu ngasih contoh sedikit, terus nanti kalian bikin soal sendiri, jawab sendiri, biar kalian bisa memahami. Terus angkanya Bu, kalian bisa ilustrasikan dengan halusinasi yang lebih simpel. Yang penting kalian paham, bukan yang panjang kalian gak paham. Paham ya maksudnya ya? Jangan Ibu mempraktekkan yang canggih ya kan? Kalian tuh gak paham sama sekali ya kan? Nanti nilainya hancur semua ya kan? Buat apa yang canggih-canggih kalian yang gak paham juga? Ya, jadi Ibu ngajarinnya step by step ya. Paham ya? Jadi yang ini tolong pelajari dan pahami. Biar nanti minggu depan itu Ibu kasih tugas, kalian bisa langsung mengerjakannya. Oke? Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada salah-salah dalam hal penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.